Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini, dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu Kelas 4, tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Ayo mencoba pada halaman 145. Pernahkah kamu bermain engklek? Permainan ini adalah permainan tradisional yang sangat banyak dimainkan oleh anak-anak di Indonesia. Engklek merupakan permainan lompat pada bidang datar yang digambar di atas tanah. Permainan engklek biasa dimainkan oleh 2-5 orang. Mau tahu cara bermainnya? Ayo kita coba. Sebelumnya, kamu harus mendiskusikan dengan temanmu cara bermainnya. Bacalah bagaimana cara bermain engklek pada halaman 145. Setelah kamu mencoba permainan engklek, selanjutnya, mari kita jawab pertanyaan berikut. 1. Apa saja keterampilan lokomotor yang kamu perlukan dalam permainan engklek? Gerakan lokomotor yang terdapat dalam permainan engklek diantaranya adalah berjalan dengan satu kaki, berlari, dan melompat. 2. Apakah kamu dapat melakukan keterampilan tersebut dengan baik? Jelaskan. Iya, saya dapat melakukannya dengan baik. Saat bermain engklek, kita harus memiliki keseimbangan yang baik agar dapat melakukan permainan dengan lancar. Ceritakan pengalamanmu bermain engklek kepada temanmu. Apa kesulitan yang kamu temui ketika bermain engklek? Apa yang berhasil kamu capai? Dan apa manfaat permainan engklek bagimu? Permainan engklek merupakan permainan yang sangat mudah dilakukan. Permainan ini hanya membutuhkan pecahan genting dan kapur untuk membuat kotak permainan. Namun, tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama dalam permainan ini. Permainan engklek membutuhkan keterampilan berjalan, berlari, dan melompat. Keterampilan yang paling penting adalah melompat karena kita harus melompati beberapa kotak permainan. Permainan ini menjadi sulit bagi anak yang memiliki kemampuan melompat yang kurang. Hal ini dipengaruhi oleh perolehan kotak. Jika ada kotak tawan, kita tidak boleh menginjaknya. Ayo menulis pada halaman 147. Selain permainan engklek, bangsa Indonesia juga mempunyai banyak permainan yang diwariskan secara turun-temurun. Mari kita cari tahu lebih jauh tentang budaya Fahombo, batu atau lompat batu yang biasa dilakukan oleh masyarakat Nias. Dengarkan gurumu saat bercerita, tulislah gagasan pokok dan pendukungnya pada diagram yang ada. Fahombo batu. Tradisi Fahombo batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera.
Lompat batu atau yang dikenal dengan Fahombo batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompati batu dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat. Gagasan pokok pada paragraf pertama yaitu Fahombo batu dari Nias. Gagasan pendukung paragraf pertama yaitu Fahombo batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Gagasan pokok pada paragraf kedua yaitu menunjukkan kekuatan dan ketangkasan. Gagasan pendukung pada paragraf kedua yaitu tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Gagasan pokok pada paragraf ketiga yaitu dianggap hebat. Gagasan pendukung pada paragraf ketiga, seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat. Setelah kamu mengenal tradisi Fahombo batu, sekarang saatnya kamu mengenal keunikan budaya yang ada di daerahmu. Apakah di daerahmu juga terdapat budaya yang unik? Berikut ini adalah beberapa contoh keunikan budaya di beberapa daerah. Contohnya seperti 1. Ritual tiwah dari Kalimantan Tengah, tradisi potong jari dari Papua, gigi runcing suku Mentawai Kalimantan, kebo-keboan dari Banyuwangi, tradisi adu betis dari Sulawesi Selatan, tradisi pemakaman suku Minahasa dari Sulawesi Utara, tabui dari Sumatera Barat, dan dukderan dari Semarang. Ayo berlatih pada halaman 151. Beberapa permainan tradisional membutuhkan teriakan pemainnya. Semakin banyak yang berteriak, semakin banyak pula suara yang kita dengar. Pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan juga ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apa perbedaannya? Perbedaan berteriak di kamar mandi dan di lapangan adalah ketika berteriak di kamar mandi akan terjadi gaung akibat pemantulan gelombang bunyi. Sementara saat berteriak di lapangan tidak ada pemantulan gelombang bunyi sehingga tidak terjadi gaung. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. 1. Pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. 2. Penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam, dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Macam-macam bunyi pantul. 1.
gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. 2. Gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul sehingga bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh, serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Pada halaman 153, bersama teman kelompokmu lakukan beberapa percobaan berikut. 1. Ambil beberapa botol atau alat lainnya yang menghasilkan bunyi seperti ember, gelas atau kaleng. 2. Bunyikan peralatan tersebut di dalam ruangan. 3. Bunyikan peralatan tersebut di luar ruangan. Dan 4. Catat hasilnya dan bandingkan. Hasil dari percobaan. Perbedaan bunyi yang terdengar akan dipengaruhi kuat atau lemahnya pukulan dan tempat. Di mana kita melakukan percobaan, baik di dalam atau di luar ruangan, jika kita membunyikan botol atau ember dengan keras, seperti dipukul, maka percobaan di dalam ruangan akan menghasilkan suara yang lebih keras daripada hasil percobaan di luar ruangan. Hal ini terjadi karena pada saat percobaan dilakukan di dalam kelas, maka gelombang bunyi yang dihasilkan dari pukulan asli kita akan terpantul balik, sebagian oleh dinding ruangan, sebagiannya lagi teredam. Sementara itu, jika percobaan dilakukan di luar ruangan, maka tidak ada dinding yang akan memantulkan balik gelombang suara, sehingga suara akan menjauh begitu saja dan kemudian hilang. Jika kita membunyikan botol atau ember dengan pelan, seperti diketuk, maka tidak akan ada bedanya antara percobaan di dalam dan di luar ruangan. Hal ini terjadi karena jika kita membunyikan alat dengan pelan, maka gelombang suara yang dihasilkan akan pelan juga. Sehingga bisa jadi gelombang tersebut bahkan tidak cukup kuat untuk sampai ke dinding ruangan dan terpantul balik. Kalaupun bisa sampai ke dinding ruangan, gelombang yang lemah ini mungkin akan habis teredam oleh dinding. Ayo renungkan pada halaman 153. 1. Sikap apa yang perlu kamu praktikkan dalam permainan engklek? Mengapa? Yang perlu dipraktikkan adalah memerlukan keterampilan lokomotor, yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh sehingga seluruh berpindah tempat. Keterampilan lokomotor sangat penting untuk mengukur kemampuan motorikmu. Beberapa keterampilan lokomotor dasar yang perlu kamu kuasai adalah berjalan, berlari, dan melompat. 2. Apa saja yang kamu ketahui tentang bunyi? Bunyi merupakan suatu gelombang yang dapat didengarkan oleh telinga kita. Bunyi memerlukan medium untuk merambat dan berasal dari benda yang bergetar. Nah, benda yang bergetar tersebutlah yang disebut sumber bunyi. Sehingga terdapat 3 syarat agar bunyi dapat merambat atau bergetar lalu masuk ke telinga kita, yaitu 1. Terdapat benda yang bergetar atau sumber bunyi.
2. Terdapat medium yang merambatkan bunyi. 3. Terdapat penerima atau alat pendengar yang dapat dicapai sumber bunyi. 3. Bagaimana sikapmu setelah belajar tentang kedua hal ini? Sikapku yaitu bersyukur karena telah mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan tentang engklek, gaung, dan gema. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.